Kembali di Ainus Pagi, pemirsa, sejumlah preman berkedok juru parkir liar ditangkap saat meminta ongkos parkir tak wajar kepada polisi yang menyamar di kawasan perbelanjaan Tamrin, Jakarta Pusat. Lu kena. Iya kak, bukan kak. Gua nggak salah kak. Gua nggak salah, lu mati itu duit lu kok nggak salah gimana? Juru parkir liar ini tak menyangka jika pengemudi mobil yang dimintai uang parkir dengan nilai tak wajar adalah polisi yang sedang menyamar. Ia sempat berdebat dan menolak uang sebesar Rp5.000 yang diberikan sebagai jasa parkir. Berapa? Tadi pertama kau minta berapa? Si jukir ngotot minta uang sebesar Rp30.000 untuk biaya parkir di bahu jalan di kawasan pusat perbelanjaan Tamrin City yang diklaim sebagai wilayah kekuasaan mereka. Dan usai menyerahkan uang yang diminta, polisi pun langsung menangkapnya. Tadi tim dari Polres, yaitu Satreskrim dan juga Polsek Jajaran, keseluruhannya berhasil mengamankan 6 orang pelaku yang berkedok sebagai juru parkir. Juru parkir ilegal tersebut, pelaku meminta parkir dengan mematok Rp30.000. Razia ini sengaja digelar jajaran Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat lantaran maraknya aksi premanisme berkedok juru parkir liar. Dalam aksinya, mereka kerap meminta uang dengan cara paksa dalam jumlah yang tidak wajar. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu, sesuai dengan arahan Presiden RI dan Kapolri, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menyanggupi akan memberantas aksi premanisme. Mengingat luasnya wilayah Jakarta, Rano menyampaikan akan bekerja sama dengan Satpol PP. Sekarang kan Pak Presiden juga sudah instruksikan, Kapolri sudah instruksikan harus lakukan pembenahan masalah premanisme ini. Satpol PP mau digerakkan juga nggak Bang? Oh pasti ya. Ya, aksi premanisme berkedok ormas yang marak akhir-akhir ini meresahkan masyarakat. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto pun menyebut bahwa semua pelaku yang terlibat premanisme akan ditindak tegas. Menindaklanjuti keresahan masyarakat atas aksi premanisme mengatasnamakan ormas, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto menggelar apel siaga anti premanisme di lapangan Silang Monas, Jakarta. Kapolda Metro Jaya menyatakan akan menindak tegas semua yang terlibat dalam premanisme. Seluruh peserta apel yang saya cintai dan saya banggakan. Anti premanisme. Ya, mudah-mudahan dengan kita sudah melakukan action ini, tidak ada orang yang mencoba mencari panggung, kemudian mencoba membuat keonaran dengan atribut ormas. Kami siap menindak secara hukum bila mana memang sudah ada pelanggaran hukum secara nyata-nyata. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut jika menjadi Gubernur Jakarta akan membagikan gaji Rp10 juta kepada setiap kepala keluarga. Pernyataan Deddy direspons anggota DPRD DKI Jakarta yang menilai Deddy tidak bisa membedakan fungsi APBD dengan bansos. Kalau di Jakarta itu dari 10 juta ada 2 juta kepala keluarga, itu orang Jakarta bisa digaji per kepala keluarga 10 juta. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut akan membagikan gaji Rp10 juta kepada setiap kepala keluarga jika menjadi Gubernur Jakarta. Deddy melihat besarnya APBD DKI Jakarta yang ia bandingkan dengan jumlah penduduk. Pernyataan Deddy disampaikan dalam Forum Musyawarah Nasional Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia di Bandung, Selasa lalu. Ini saya ngomong Jakarta. Jakarta ini Pak, penduduknya di bawah 10 juta, APBD-nya 90 triliun. Kalau di Jakarta itu dari 10 juta ada 2 juta kepala keluarga, itu orang Jakarta bisa digaji per kepala keluarga 10 juta. Kenapa? Karena 10 juta dikali 2 juta hanya 20 triliun. Kalau saya gubernurnya bagi. Beda, kalau Jabar 50 juta. Nah, untuk itu apa sih yang mesti kita lakukan hari ini? Mari kita bersama-sama melakukan telaah terhadap ini semua untuk kepentingan bangsa. Agar apa?
agar ke depan bangsa kita terus mengalami peningkatan sumber daya manusia. Anggota DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo merespons pernyataan Dedi. Ia menilai pernyataan tersebut menunjukkan ketidakpahaman Dedi terhadap fungsi dasar anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Menurutnya, APBD berbeda dengan bantuan sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, penahanan mahasiswa ITB pengunggah meme Presiden Prabowo dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo ditangguhkan. Penangguhan penahanan atas permintaan tersangka dan keluarga. Dan bahwa terhadap tersangka itu telah dilakukan proses upaya penahanan sejak tanggal 7 Mei 2025 sampai dengan tanggal 26 Mei 2025 di Rutan Bareskrim Polri. Namun perlu kami jelaskan juga, sebelumnya penyidik telah melakukan kegiatan serangkaian dalam proses penyidikan ini. Sebelumnya penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi, 5 orang untuk dimintai keterangan sebagai pendapat ahli, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti baik dari para saksi dan tersangka, dan telah dilakukan pemeriksaan digital forensik sehingga penyidik sudah menganggap cukup dan lengkap proses ini untuk dilakukan proses penyidikan. Bahwa pada hari ini rekan-rekan, sebagai perkembangannya, hari Minggu 11 Mei 2025 penyidik berdasarkan kewenangan telah memberikan atau melakukan penangguhan penahanan terhadap tersangka. Penangguhan penahanan ini diberikan oleh penyidik tentunya mendasari, yaitu pada permohonan dari tersangka melalui penasehat hukumnya, ya, serta dari orang tuanya. Juga berdasarkan atas itikat niat baik dari tersangka dan keluarganya untuk memohon maaf karena telah terjadi kegaduhan. Pemirsa, mahasiswa ITB yang diduga mengunggah meme Presiden Prabowo dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo ditetapkan sebagai tersangka. Sementara terkait motif masih diselidiki pihak kepolisian. Mahasiswa ITB berinisial SSS ditetapkan sebagai tersangka. Ia diduga mengunggah meme foto Presiden Prabowo dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Mahasiswa tersebut kini ditahan di Bareskrim Polri. Sementara terkait motif mahasiswa tersebut, Karopemnas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo mengatakan masih dalam proses penyidikan. Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi merespon soal kasus ini. Ia mengungkapkan pemerintah mengusulkan pelaku yang notabene masih mahasiswa itu lebih baik dibina. Kalau ada pasal-pasalnya kita serahkan ke polisi, tapi kalau dari pemerintah itu kalau anak muda ya mungkin ada semangat-semangat yang terlanjur, ya mungkin lebih baik dibina ya. Karena masih sangat muda, bisa dibina bukan dihukum gitu. Jadi harapan kita teman-teman yang mahasiswa yang mungkin selama ini terlalu bersemangat misalnya memberikan kritikan, mengekspresikan kritikannya, mungkin nanti bisa diberi pemahaman dan pembinaan supaya jadi lebih baik lagi, tapi bukan dihukum gitu. Sementara itu, keluarga mahasiswa ITB membenarkan adanya penangkapan mahasiswanya. Mahasiswa berinisial SSS ini dijerat Undang-Undang ITE dan terancam 12 tahun penjara. Sementara itu, pihak Perguruan Tinggi ITB Bandung, Jawa Barat sudah berdialog dengan orang tua dan Ikatan Orang Tua Kampus. Orang tua mahasiswi bersangkutan sudah menyampaikan permohonan maaf dan kampus berharap kasus ini dapat diselesaikan dengan baik. Sudah melakukan koordinasi tentu saja dengan berbagai pihak ya untuk kemudian mencari keterangan, kemudian membuat suasana menjadi sejuk dan kemudian juga mencari kemungkinan-kemungkinan untuk kemudian berdialog tentang situasi ini. Nah, kami juga sudah melakukan komunikasi dengan pihak orang tua
kemudian juga ada Ikatan Orang Tua Mahasiswa di ITB itu, kemudian juga kami sudah bertemu dengan keluarga mahasiswa ITB pada hari Jumat, dan dari sisi orang tua sendiri yang sudah melakukan komunikasi dengan mahasiswi kami tersebut, bahwa orang tuanya sudah mewakili mahasiswanya menyatakan permintaan maaf ya. Saya kira ini sangat penting buat kita semua, dan juga kami sangat mengharapkan tentu saja kebijaksanaan dari berbagai pihak untuk melihat situasi ini juga lebih tenang sehingga semua masalah. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengajukan diri menjadi penjamin mahasiswi ITB pengunggah meme Prabowo Jokowi yang kini menjadi tersangka dan ditahan di Barreskrim. Habibur Rahman meminta mahasiswi tersebut ditangguhkan penahanannya. Ya, kami benar adalah penjamin penangguhan penahanan terhadap adik SSS mahasiswi ITB yang ditangkap dan ditahan karena membuat gambar tak senonoh, ada gambar Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Ya, kami bisa memahami alasan polisi menangkap karena memang gambar tersebut sangat tidak tepat. Ya, saya sendiri sebenarnya sangat sedih melihat gambar tersebut. Namun demikian di sisi lain, ya, kami melihat anak tersebut, ya, adik mahasiswa tersebut masih muda dan masih sangat mungkin bisa dibina, ya, diajak berkomunikasi yang baik dan dibuat mengerti bahwa apa yang dia lakukan sangat-sangat tidak baik, ya, tidak pas. Ya. Nah, kami yakin juga Pak Kapolri Listio Sigit adalah orang yang sangat bijaksana, ya, dan kami memahami situasi yang sulit dilakukan oleh Polri, ya. Kami insya Allah yakin adik mahasiswa tersebut bisa segera ditangguhkan penahanannya. Sementara itu, keluarga mahasiswa Institut Teknologi Bandung atau KMITB menggelar aksi terkait penetapan tersangka SSS yang diduga mengunggah meme Presiden Prabowo dan Jokowi. Massa meminta polisi membebaskan mahasiswi berinisial SSS tersebut. Untuk keluarga kami yang ditahan. Pihak Institut Teknologi Bandung membuat pernyataan sikap terkait ditangkapnya mahasiswi berinisial SSS yang membuat meme Presiden Prabowo dan Jokowi. Pernyataan sikap disampaikan langsung oleh keluarga mahasiswa Institut Teknologi Bandung atau ITB di area kampus mereka di Bandung, Jawa Barat. Salah satu poinnya adalah mereka meminta dibebaskannya mahasiswi pembuat meme Presiden Prabowo dan Jokowi, SSS. Di samping itu, pihaknya juga sudah melakukan pendampingan hukum bagi mahasiswi pembuat meme tersebut. Mungkin ini sedikit penjelasan juga gitu terkait dengan penangkapan yang dilakukan di Jatinangor tersebut. Sejauh yang kami telusuri juga memang seharusnya untuk penangkapan tersebut atau penjemputan itu harusnya ada pemanggilan terlebih dahulu ya gitu. Namun dari pihak teman kami dan juga keluarganya itu merasa sampai saat tersebut itu belum ada pemanggilan kepada pihak mereka dan ujung-ujungnya itu langsung datangkan gitu dan dijemput di wilayah kos-kosannya menuju ke Jakarta. Sebelumnya media sosial dihebohkan dengan unggahan meme yang memperlihatkan Presiden Prabowo dan mantan Presiden ke-7 Joko Widodo. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ke informasi lainnya, pemirsa, jumlah korban keracunan makanan bergizi gratis di Bogor, Jawa Barat bertambah menjadi 210 orang. Puluhan diantaranya masih dirawat di rumah sakit usai mengalami gejala mual, sakit kepala, muntah-muntah, dan juga diare. Puluhan siswa korban keracunan makan bergizi gratis di Bogor, Jawa Barat masih dirawat di rumah sakit. Meski masih lemas, namun menurut tim dokter kondisi mereka berangsur membaik. Para korban mengalami sakit kepala, muntah-muntah, dan diare usai mengonsumsi menu MBG. Tingginya angka kasus keracunan membuat pemerintah Kota Bogor menetapkan kasus ini sebagai kejadian luar biasa atau KLB. Biaya medisnya nanti ditanggulangi oleh pemerintah Kota Bogor. Yang ketiga, pemerintah Kota Bogor tentu ingin tahu juga ya asal muasal dari mana gitu kan, apakah betul dari SPPG atau dari sumber-sumber yang lain. Makanya muntahan anak kita periksa, kemudian juga tray kita periksa, kemudian juga sisa makanan yang masih ada juga kita periksa, bahkan ada
cara-cara medis ya yang sudah kami lakukan, kami tempuh untuk memastikan ini jenis apa, bakteri apa yang kira-kira nanti bisa kita ungkap dari hasil penelitian laboratorium dari Kota Bogor. Total 210 orang yang terdiri dari siswa dan guru mengalami keracunan usai menyantap menu MBG Selasa lalu. Mereka berasal dari sejumlah sekolah mulai dari TK, SD, SMP hingga SMA di Kota Bogor. Sementara itu sampel makanan masih diuji di laboratorium dan hasilnya akan keluar hari ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana akan mengevaluasi pelaksanaan makan bergizi gratis secara menyeluruh. Pihaknya akan melakukan pelatihan rutin dan penyegaran terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Dan terakhir, dari kejadian di Cianjur, kemudian di Bandung, di Tasikmalaya, dan Bogor. Ini adalah SPPG yang sudah mulai beroperasi dari Januari. Kan awalnya kami berpikir yang barulah yang akan seperti ini karena kurangnya pengalaman. Tapi dari kejadian ini justru yang sudah lama. Nah, oleh sebab itu kami melihat bahwa setelah 3 bulan kami harus melakukan penyegaran ulang kepada para penjamah makanan. Jadi kami akan melakukan pelatihan rutin terkait dengan peningkatan kualitas makanan, pemilihan bahan baku dan sebagainya dan sebagainya. Jadi itu langkah-langkah yang kami akan lakukan dan kami sudah minta kepada SPPG sekarang sudah mulai meningkatkan lagi kewaspadaan, peningkatan fasilitas dan juga kita lakukan penyegaran. Pemirsa, sebuah bazar lelang furniture terbesar kembali digelar di Jakarta. Sejumlah produk furniture dilelang mulai dari harga Rp1. Toko furniture terbesar di Jakarta, Chandra Karya, mengadakan acara khusus lelang branded spring bed, sofa, dan furniture mulai Rp1. Bazar kali ini bertemakan Chandra Karya Bazar Jilid 19 dengan 4 acara utama yakni pertarungan diskon, flash sale, dan clearance sale. Bazar berlangsung selama bulan Mei 2025 dimeriahkan dengan berbagai acara dan promosi menarik. Ada 17 merek spring bed ternama yang tergabung dalam acara. Acara ini merupakan bentuk apresiasi Chandra Karya terhadap semua pelanggan setia dengan memberikan kesempatan untuk berbelanja produk branded spring bed, sofa, dan furniture dengan diskon tambahan agar mendapat harga termurah dan kualitas terbaik di Chandra Karya. Harapan kami ke depan, kami mau mencapai misi kami yaitu menjadi tempat pilihan belanja produk-produk branded spring bed, sofa, dan furniture supaya masyarakat Indonesia sesuai visi kami memiliki produk-produk ini dengan harga terjangkau tapi dengan kualitas yang sangat baik sehingga rumah-rumah menjadi nyaman, suasana jadi enak, tempat istirahat yang terbaik sehingga keluarga Indonesia sehat dan juga tentu masyarakat memiliki suatu suasana yang gembira untuk menghadapi berbagai tantangan dan juga bergembira untuk menghadapi event-event keluarga yang sangat-sangat sukacita. Sebetulnya aku hari pertama inceranku udah dapet kan. Cuma hari kedua aku iseng datang, ternyata dapatnya lebih mudah. Aku dapat kasur lagi sama sofa. Dengan dukungan para media partner, acara bazar diselenggarakan oleh Chandra Karya hingga kini sudah berhasil menarik banyak pengunjung lama maupun dari area Jakarta dan sekitarnya. Dari Jakarta, Aulina Iyasya, Damar Wicaksono, iNews melaporkan.